Sampah plastik di laut merupakan masalah lingkungan global serius, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Studi kasus ini membahas kronologi krisis, dampaknya, dan upaya penanganannya. Pertumbuhan penduduk dan industri telah menyebabkan peningkatan volume sampah plastik yang signifikan, tanpa diimbangi peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sampah, terutama di daerah pesisir. Sistem pengelolaan yang lemah mengakibatkan banyak sampah berakhir di laut. Dampak terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Sampah yang masuk ke laut menimbulkan kerusakan lingkungan laut meliputi pencemaran air laut. Pencemaran tersebut diakibatkan plastik yang tidak terurai bertahun-tahun mengancam biota laut, antara lain ikan, penyu, burung laut, yang dapat menyebabkan kematian ikan tersebut. Kerusakan habitat. Plastik menutupi terumbu karang, menghalangi sinar matahari, mengganggu pertumbuhan. Padang lamun juga rusak karena plastik yang tertanam di dalamnya. Hewan laut terjerat. Pencemaran kimiawi. Permasalahan hukum lingkungan dalam menghadapi krisis sampah plastik di laut antara lain ada aspek administrasi, yaitu kelemahan regulasi, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perpres Nomor 83 Tahun 2018 Penanganan Sampah Laut masih lemah. Kurangnya koordinasi antara lembaga pengawasan dan penegakan aturan di daerah menyebabkan inefektivitas peraturan seringkali tidak cukup detail. Kurangnya infrastruktur. Kekurangan infrastruktur pengolahan sampah, terutama di daerah pesisir, menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran. Sistem pengumpulan dan pemilihan sampah belum terintegrasi. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif sampah plastik, kebiasaan membawa sampah sembarangan, dan minimnya budaya memilah sampah memperparah masalah. Dalam aspek perdata, hak atas lingkungan hidup yang sehat, warga berhak atas lingkungan hidup sehat dapat membentuk pihak yang menyebabkan pencemaran, namun proses hukum perdata seringkali rumit dan membutuhkan bukti kuat. Dalam hal ganti rugi, individu atau kelompok yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi, tapi menghitung kerugian dan membuktikan hubungan sebab akibatnya bisa menjadi tantangan. Aspek pidana. Pelanggaran undang-undang. Pembuangan sampah ilegal terutama plastik ke laut melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan dapat dikenai dengan hukuman penjara denda. Namun penegakan hukum sering terhambat oleh kurangnya bukti, kesulitan identifikasi pelaku, dan komitmen penegakan hukum. Kejahatan lingkungan. Pencemaran berat dan sistematis dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan dengan hukuman lebih berat. Namun, klasifikasi sampah plastik sebagai kejahatan lingkungan dan penerapan hukuman yang setimpal masih jarang. Perusahaan yang melanggar. Perusahaan juga dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti membuang limbah plastik ilegal. Penyelesaian sengketa lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui dua jalur. Luar pengadilan bertujuan mencapai kesepakatan ganti rugi dan atau tindakan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Proses ini dapat difasilitasi oleh pihak ketiga, termasuk pemerintah dan atau lembaga masyarakat independen. Pengadilan melalui gugatan lingkungan berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup junto pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum Unlimited. Penerapan asas dan tujuan hukum lingkungan. Analisis kasus sampah plastik melalui asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Asas Nomor 32 Tahun 2009 dan kaitannya dengan kasus sampah plastik. Tanggung jawab negara. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pengolahan sampah, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya sosialisasi menunjukkan kegagalan menjalankan asas ini. Kelestarian dan keberlanjutan. Pencemaran laut akibat sampah plastik yang tidak terkendali bertentangan dengan asas ini, merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya. Partisipasi.
Keberhasilan bergantung pada peran aktif masyarakat, pengurangan penggunaan plastik, pemilihan sampah, daur ulang, dan keterlibatan dunia usaha dalam penerapan EPR (Extended Producer Responsibility). Keadilan, dampak sampah plastik tidak merata, masyarakat miskin di daerah pesisir lebih rentan. Kebijakan harus melindungi kelompok rentan. Ekoregion, strategi pengelolaan sampah harus pertimbangkan karakter ekoregion, pesisir dan perkotaan. Kehati-hatian, mendorong tindakan proaktif untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengembangkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan. Pencegahan lebih baik daripada mengobati, fokus pada reduce, recycle. Akuntabilitas, semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat harus bertanggung jawab. Pencemar membayar, polluter pays principle. Produsen dan individu yang membuang sampah sembarangan bertanggung jawab atas biaya pembersihan dan pengolahan. Tujuan Hukum Perlindungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Krisis sampah plastik menunjukkan kegagalan dalam mencapai tujuan ini. Nomor 1, lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2, kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 3, mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, kasus sampah plastik di Indonesia menyoroti pentingnya penerapan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan pencapai tujuannya. Perbaikan regulasi, penegakan hukum yang efektif, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan.